Nih, sekarang nih, Iya. ente ngajak ngonten, mau ngebahas apa? Nah itu dia. Kan tadi tuh habis selesai acara tuh ya, nggak bisa tidur karena kebanyakan ngopi. Nah enaknya ngonten. Nah cuma ngontennya tuh ngonten apa ya? Jadi gini lah, segala sesuatu tuh harusnya ya minimal ada tujuannya. Tujuan kita ngobrol tuh apa? Jangan sampai ya nggak ada tujuan. Serius loh. Jadi saat ada tujuan itu, jadi nanti hanya terarah. Ya, ada tujuannya kan. Tujuannya apa? Ngonten. Iya itu tujuannya ngonten gitu kan. Siapa tahu dari baru ada tujuan aja ketemu tuh apa nih kita mau ngontennya gitu. Nah sekarang gini, mau ngobrolin apa? Enaknya apa nih? Ngobrolinnya. Ya bebas lah Kang Raymond, mau ngomongin apa? Kira-kira Apa ya kira-kira yang cocoknya untuk kondisi kekinian gitu. Kekinian apa yang perlu kita bahas? Emang lagi viralnya apa nih? Nah ngomong-ngomong viral, gini aja deh. Tujuan bikin konten ini gitu. Apakah pengen viral atau enggak? Gimana tuh Kang? Mau viral apa bagaimana? Kalau kita tujuan bikin konten ini buat di-share ke khalayak gitu ya, ya tentunya pengennya sih viral gitu. Itu tujuannya viral gitu. Iya. Jadi Tapi ada tujuan. nggak nilai yang lain yang selain dari keviralan itu gitu? Ada nggak sesuatu yang bisa membawa manfaat gitu, Nah. daripada sekedar viral gitu? Nah Iya, harus itu viral tuh positif gitu ya. maksudnya gitu. Jadi gini, kadang-kadang ya gampang gitu tuh kalau mau viral. Lakukan hal-hal yang aneh. Kalau dulu kan bisa bikin viral tuh ya dulu ya Sumanto, ya kan, dengan makan orang, makan mayat, itu kan jadi viral. Sebenarnya tadi benar kata Kang Raymond, saya setuju. Jadi bukan hanya sebuah kita tuh dianggap viral gitu, tapi apa sih gitu yang mau kita tampilkan gitu kan. Ya kalau viral mah ya ujungnya ya nanti lah gitu. Cuman kita ngobrol ini nih, apa manfaatnya, apa efeknya. Jangan cuma ngelantur doang, ngobrol kemana-mana. Iya, benar. Gitu. Ya sekarang gini deh, ya kita ngobrol lah. Menurut teman-teman viral salah nggak kalau kita viral? Salah nggak kalau kita pengen terkenal? Enggak gitu. Ente kan tadi ngomong biar viral kan, berarti kan Iya, sebenarnya pengen terkenal kan. Nah sebenarnya salah nggak kalau dalam sudut pandang Islam, salah nggak? Viral ada ibarat kata kalau misalkan viral untuk individu ya, individu perorangan, mungkin sebaiknya sih kalau dalam konteks Islam sih jangan. Soalnya kan nanti timbulnya ria gitu. Jadi nggak boleh. Tapi kalau konteks viralnya itu apa yang disampaikannya supaya viral itu mungkin lebih bagus. Gimana tuh menurut Kang Raymond? Nah kalau Kang Raymond, kira-kira kalau menurut kita pengen Ana, terkenal, boleh nggak sih? Kalau menurut Ana ya, itu viral itu ibaratnya bonus gitu ya. Bonus. Jadi kalau Berapa kali gaji nih bonusnya? nah itu pengennya sih gede gitu ya, makanya pengennya viral gitu. Cuma kalau seandainya pun apa yang kita sampaikan, apa yang kita bikin konten ini gitu kan, kemudian tidak jadi viral gitu kan, itu ya jangan menjadikan kita ciut gitu, jangan menjadikan kita pesimis buat memperbaiki konten-konten kita gitu. Jangan berhenti berkreasi gitu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah balik lagi pertanyaan awal, salah nggak sih kalau kita pengen terkenal? Kan poinnya itu kan saya tanya itu, salah nggak sih kalau kita nih sebagai manusia pengen terkenal? Terkenalnya terkenal. Ya salah nggak misalkan? Ya gini aja jawabannya. Ya salah nggak gitu kan, kalau kita pengen terkenal? Kayaknya nggak salah deh, karena itu manusiawi gitu. Kayaknya siapapun orangnya pengen terkenal gitu. Karena dari terkenal itu nanti akan ada manfaat-manfaat lain yang akan bisa diperoleh, mungkin seperti itu gitu ya, walaupun kalau alam gitu gimana gitu manfaatnya. Nah itulah sebenarnya ya, kalau kita mau membahas ya kayaknya sih kita mau sering udah pada dapet lah tentang kalau orang-orang yang sering ini ya ikut kajian atau kayaknya pernah lah dapat materi tentang Gorija Tembako gitu. Apa tuh Gorija Tembako? Gorija Tembako itu apa Tahu gitu? ya, istilah seperti itu ya. Iya. Jadi begini,
kalau membahas itu kan gurja tembakau itu kan istilahnya ya kalau kita nih secara naluri gitu kan, dalam tubuh kita itu kan pasti ada pengen rasa gurja tembakau tuh eksistensi. Makanya saya Tadi katanya kan nanya. nggak salah kan? Iya, terkenal dan tidak terkenal itu kayak Kang Remo sebenarnya mah nggak salah gitu. Kayak yang salah mungkin gitu kan, kita terkenal karena apa gitu. Makanya saya nanya, sebenarnya boleh nggak sih kita berharap terkenal? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, wajar-wajar aja, karena ya di dalam diri kita itu sudah ada naluri gitu kan, eksistensi diri, mempertahankan diri gitu. Dan itu boleh. Cuma nanti benar kata Kang Remon ya, isinya tuh kita mau terkenal dengan apa? Apakah tadi cuman terkenal dengan keviralnya tentang apa ya, skandal itu kan banyak sekarang. Terkenal karena joget-joget doang gitu kan, tenet itu ya. Ya jadi begitu gitu. Padahal ya kalau balik lagi tentang kita ingin terkenal ya nggak boleh. Cuman kita dikenal dengan apa? Makanya kan kalau pepatah Arab mengatakan kalau kamu ingin terkenal itu ya gampang, kencingi aja sumur jam-jam. Waduh Gusti. Bener loh, kalau pengen terkenal tuh gampang, kencingi aja sumur jam-jam. Artinya kadang-kadang melakukan hal-hal yang aneh itu kadang bisa terkenal. Kan ada orang yang terkenal ya karena tadi joget-joget, ada orang terkenal yang nyeleneh-nyeleneh lah gitu kan, anjay gitu kan, gitu nggak boleh ngebahas anjay, itu kan sebenarnya nyeleneh juga gitu kan. Bebas. Makanya tadi ya poinnya itu kan ya tadi kita ngonten tuh untuk apa? Kalau pengen terkenal boleh lah, tapi terkenal dari apa, sisi apa? Jadi isinya loh. Isinya gitu ya. Saya sih berharapnya itu, kita bikin konten itu ya berharapnya isinya itu ada, nggak cuma ngobrol. Jadi ada tujuannya tadi biar terarah. Ayo tadi nggak aduh, gimana ya? Seolah-olah kita ini tidak sedang di shoot gitu ya. Oh gitu. Tidak sedang. Santai aja lah. Mungkin santai aja gitu ya. Iya. Jadi nggak usah apa ya? Ya nggak usah terlalu berharap terkenal. Tapi kalau terkenal ya alhamdulillah juga gitu ya. Alhamdulillah juga. Ya, IG saya udah IG saya juga. Nanti ada di deskripsi ya kalau emang mau gitu kan. Kang Irfan, Kang Remon, supaya kita saling mengenal gitu ya. Supaya kita tak kenal maka Ya tak kenal maka ya kenalan lah. ya kenalan lah. Taruh kan ya. Jadi ta'aruf. Ngomong-ngomong tak arif. Ta'aruf sama ini jawab ya. Iya, buat ya konteksnya ya biasa aja. Oke, balik lagi tadi kita sudah membahas tentang ternyata ya naluri dalam tubuh kita tuh ya nggak salah lah ingin terkenal. Balik lagi ke konsep terkenal dan tidak terkenal. Terus ya kita berharap tadi ya saya sih berharap apa yang kita obrolkan itu ada sesuatu hal yang bisa diambil bermanfaat. Walaupun ya ini kayak tahu bulat kan, dadakan tiba-tiba yuk ngajak ngonten, pas ditanya mau ngebahas apa, ya udah ngonten aja gitu kan. Makanya kan tahu bulat aja yang digoreng dadakan aja nikmat gitu kan. Banyak bahkan orang yang sering beli atau suka gitu. Walaupun sebenarnya tadinya nggak niat gitu kan. Terus pas ketika datang yang tadi nggak beli jadi mau beli, lumayan lah cemilan daripada harus jauh. Nah seperti halnya mudah-mudahan konten yang nggak niat gitu kan, tapi ada niat konten dadakan, tapi kenikmatannya bisa didapat sama Kita ngebahas tentang dadakan itu sebenarnya mah tahu bulat juga nggak dadakan amat. Itu tuh terencana, cuman bilangnya aja gitu kan dadakan, digoreng dadakan, padahal nggak dadakan juga. Itu sudah direncanakan. Jadi ya balik lagi tadi sebenarnya mah ya apa ya, segala sesuatu yang harus terencana, ada tujuannya gitu kan. Agar apa? Agar ya tadi bisa apa ya namanya, terarah gitu kan. Ya udah gini aja deh, ya karena sudah kadung gitu ya, kita membahas aja deh tentang konsep tujuan gitu kan. Tadi kita sudah tahu apa ya sedikitnya tadi, karena memang ini konsep terkenal dan tidak terkenal. Lalu tujuan selain untuk terkenal dan tidak terkenal dari konten ini apa? Jangan sampai
apa ya tadi, nggak ada tujuannya sama sekali. Tadi kan setelah sudah membahas terkenal dan tidak terkenal, lalu Kang Raymond juga membahas ya boleh lah, dan saya juga ya menjawab ya boleh-boleh aja terkenal. Tapi kan isinya itu apa? Jadi kan ada tujuan konten ini, bahwa isinya adalah ya berharap ada ilmu yang didapat dari orang yang mendengarkan. Nah sekarang udah mau ngebahas tujuan apa nih? Nah kalau perkara ya tadi agak kebuka nih saya nih dari penjabaran dari Kang Irfan, Kang Raymond, tujuan ya. Kayaknya sih enak sih biarin ini sih kita bahasnya tujuan hidup lah gitu. Jadi tujuan hidup nih kita nih sebagai manusia ini apa gitu kan. Biar jelas nih ke depannya kalau konten itu kan ada tujuan gitu. Gimana tuh Kang? Coba kalau dari Kang Raymond sendiri, tujuan hidup manusia itu untuk apa ya? Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup manusia ya, Iya. itu kalau ditanya orang per orang gitu ya, itu pasti akan berbeda-beda gitu, tujuan hidup. Saya kalau ditanya tujuan hidupnya untuk apa, ya jawabannya sesuai dengan persepsi saya tentang kehidupan. Orang lain juga kalau ditanya tentang tujuan hidup juga akan berbeda juga. Masing-masing orang akan punya pandangan yang berbeda-beda, latar belakang hidup yang berbeda-beda, pasti tujuan hidupnya juga akan berbeda-beda gitu. Hanya saja untuk menjawab itu memang butuh panduan yang baku gitu ya, nggak bisa disamakan sesuai dengan persepsi seseorang, satu orang kemudian ditiru oleh semua orang gitu, karena pasti akan punya ego masing-masing untuk memenangkan tujuan hidup itu gitu. Maka butuh sesuatu yang baku untuk menjawab pertanyaan itu. Nah sesuatu yang baku itu apa tuh Kang? Itu kan tujuan manusia ada yang secara individual masing-masing ya kan. Nah ini tujuan hidup yang secara baku itu yang seperti apa gitu. Apa ya? Gimana tuh Kang Ivan? Balikin lagi tujuan hidup manusia kan kata Kang Raymond itu kan masing-masing orang berbeda kan. Nah ada ibarat kata yang bisa menjawab tujuan hidup manusia itu secara baku. Nah secara baku ini apa? Dalam konteks apa gitu tuh bakunya itu? Tanyanya ke Kang Raymond lah, jangan ke saya. Apa tuh gimana tuh Kang? Aduh, pada kan kita sering diskusi gitu kan. Nah, gitu. apa nih? Jadi Kang Irfan. Jadi memang ini ya benar kata Kang Raymond sih. Kalau ditanya ke masing-masing orang, ya pasti jawabannya itu akan berbeda. Tergantung tadi pemahaman dia tentang hidup gitu. Kalau ya misalkan kita ditanya gitu kan, tujuan inti lo hidup mau ngapain? Ya menikmati hidup lah, kebahagiaan hidup lah. Terus kebahagiaannya seperti apa? Ya kan mungkin dengan punya rumah banyak, punya harta banyak, itu kan punya istri banyak, ya pokoknya memang niat kayaknya. punya anak banyak dan yang lainnya gitu kan. Nah tadi mungkin standar bakunya adalah ya kalau menurut saya dikembalikan lagi gitu kan, untuk apa sang pencipta menciptakan kita? Jadi pertanyaannya adalah ya dikembalikan lagi tadi standar bakunya. Mungkin saya nangkepnya adalah ya memang harus ada standar. Nah standarnya itu siapa yang menentukan? Nah kalau tadi yang menentukan adalah manusia, standarnya itu bisa berubah-ubah tergantung pemahamannya. Maka ada standar baku. Nah standar bakunya itu apa? Nah kita cari, ternyata kalau dalam Islam gitu kan, ya dalam Al-Quran nih kan standar bakunya berarti kan ya kitab suci nih. Karena kan kita nggak mungkin dong langsung nanya kepada Allah. Sakti amat bisa langsung nanya ke Allah kan, atau nanya ke sang pencipta Tuhan, itu kan nggak mungkin. Maka ya kita melihat saja lah wahyunya gitu atau kalamnya gitu kan, ternyata Allah menciptakan kita untuk apa. Berarti emang lebih tepatnya kalau tujuan hidup manusia itu, pertanyaan tentang itu harus dirubah pertanyaannya. Sebenarnya apa tujuan pencipta menciptakan manusia sebenarnya? Pertanyaan itu ya. Benar. Karena kalau pertanyaannya bentuknya adalah ditanyakan kepada manusia tujuan hidup kita itu apa, itu akan sangat subjektif jawabannya gitu. Tapi kalau seandainya pertanyaan itu diganti dengan pertanyaan sebenarnya tujuan pencipta menciptakan manusia itu untuk apa, itu kita nggak bisa subjektif dalam menjawabnya. Kita pasti butuh
sesuatu yang objektif itu untuk dijadikan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan itu. Kira-kira sang pencipta menciptakan kita itu tujuannya untuk apa? Nah, Untuk apa? untuk apa nih Kang nih? Standar ibarat kata pencipta itu menciptakan manusia. Kalau yang saya pahami itu untuk menjawab pertanyaan itu kita membutuhkan petunjuk dari sang pencipta. Kang Evan juga sudah menyebutkan mungkin kita nanya ke Allah gitu kan. Nah, kalau Apa tuh petunjuknya tuh berupa apa gitu? petunjuk yang bisa kita indra, kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa dengar, itu ya kitab suci yang ada di tengah-tengah kita. Kitab suci itu ada apa saja? Misalnya kalau yang di dalam agama Islam ada Al-Quran, kalau di agama-agama yang lain ada misalnya Injil dan lain sebagainya. Nah, kita mesti mencari tahu tuh jawaban atas pertanyaan itu ada nggak di dalam kitab-kitab itu. Nah, kalau di dalam Islam, kalau kita cari tahu itu ada jawabannya terhadap pertanyaan tadi. Nah, jadi kayak ini ya apa? Manusia ini barat ya, bukan ibarat kata manusia itu seperti benda gitu. Ada manual booknya gitu ya, kalau misalnya kayak HP merek X gitu atau merek Y gitu kan, itu manual booknya. X itu Xiaomi maksudnya. Ya boleh kamu bilang begitu. Kalau Y apa? Sekalian endorse. Apa ya Kalau ya? Y itu apa? Vivo. Itu mau Vivo gitu. Info itu. Ya benar kata Kang Raymond. Nah, kita langsung aja dalam Al-Quran itu kan ada, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, konsep ibadah itu banyak, bukan hanya sholat. Kita ngobrol juga bisa jadi ibadah. Kayak kita ngobrol begini ada nilai ibadahnya nggak nih? Ada saat itu obrolan itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu bentuk ibadah gitu. Dan memang nggak mungkin ya kita secara 24 jam kali 7 hari itu melakukan aktivitas ibadah sholat misalnya terus menerus, itu rasanya nggak mungkin. Tapi Allah tegaskan di dalam surat yang Kang Irfan kutip tadi, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Nah, gimana caranya supaya kita itu selama 24 jam kali 7 hari kali 365 hari kali seumur hidup kita gitu kan, itu nilainya adalah nilai ibadah gitu. Sedangkan kita kemampuan kita untuk beribadah itu ya dengan konteks ibadah yang sholat dan lain sebagainya gitu. Itu ya paling sholat berapa menit dalam satu kali sholat misalnya seperti itu. Nah, pasti ada formula khusus yang kemudian menjadikan nilai hidup kita itu seumur hidup kita itu bisa bernilai ibadah gitu. Karena Allah perintahkan kita untuk itu gitu. Beda orang analis mah, Iya, bener ya. ngomongnya formula tuh. Saya orang mekanik jadi nggak paham. Orang mekanik ya SOP lah, SOP. panduannya gitu. Iya apalagi tapi sekarang berkecimpungnya ke kuliner saya jadinya udah nggak nyambung. Ya kan kuliner juga kan harus ada panduan Iya. juga. Membuat makanan itu kan harus ada standar juga. Memang semuanya itu harus butuh standar. Nah tadi standarnya apa? Tadi kan udah tuh standar bakuknya ya, kita membahas karena kita orang Islam ya, membahas tentang Islam. Ada di dalam Al-Quran bahwa ya Allah menciptakan kita adalah ya untuk beribadah. Nah konteks ibadah itu banyak. Nggak cuma tadi sholat, puasa, zakat, gitu kan, terus haji, bukan itu. Ngobrol juga dalam bentuk ibadah. Selama itu tidak menyalahi syarat Islam, dalam Islam itu adalah ibadah. Mencari nafkah, Ibadah. ibadah. Apalagi yang udah punya istri, punya anak, menafkahi, Ibadah. ibadah. Bahkan kan kata Rasulullah dalam hadis itu ya, 1 dinar yang dikeluarkan gitu kan untuk menafkahi anak dan itu pahalanya lebih besar dari apa? Pahala jihad, pahala sedekah. Ya jadi ibadah, ngobrol jadi ibadah, kerja jadi ibadah. Gitu. Selama itu tidak menyalahi syariat, insya Allah itu menjadi ibadah. Itulah hebatnya Islam. Bahkan aktivitas sehari-hari kita juga punya nilai ibadah kalau kita mengikuti ya. Iya, selama itu tidak menyalahi syariat Islam. Nah, kalau membahas syariat Islam pun memang Panjangnya. panjang. Tapi intinya adalah selama itu tidak menyalahi syariat Islam, selama itu tidak
mencederai itu kan artinya berbuat dosa, ya itu insya Allah akan jadi nilai ibadah. Ngobrol untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan obrolan itu jadi ibadah. Nonton yang itu mendekatkan diri kepada Allah, nanti nonton konten kita Jadi ibadah ya. lo aja kali gitu. Ya YouTube ceramah-ceramah itu kan jadi ibadah. Ya mudah-mudahan dapat pahala investasi itu dari orang yang membuat konten bermanfaat itu kalau kita tonton tuh ya. Amin. Tambahan gitu tuh dari Kang Remon gitu ya. Biar manusia ini kan memiliki tujuan hidup pasti. Terus tujuan hidup kita ini kan ada standarnya gitu kan. Tujuan dari Sang Pencipta menciptakan kita ini. Jadi jangan cuma kita ini hidup ya cuma buat makan, terus yang makan juga jadi ibadah. ya nggak cuma makan, nikah gitu kan. Kalau udah Nikah itu juga ibadah. Apalagi tuh kira-kira nih biar ada tambahan nih selain dari ibadah itu ya, ibadah itu kata yang individu, mungkin ada nilai ibadah yang lebih dari itu, apa tuh kira-kira tuh Kang? Dakwah. Ya, mungkin Dakwah ya. Iya bener ya, dakwah itu bukannya cuma buat ini apa namanya para ulama-ulama gitu kan, dakwah itu Enggak lah. kan kita ini siapa sih gitu kan, dakwah ngomong-ngomong dakwah gitu. Gimana tuh? Dakwah itu enggak harus orang yang berkopiah. Semua orang tuh berhak dakwah. Karena ya kalau dakwah itu hanya orang-orang yang berkopiah, ya mungkin Islam itu sudah lama menghilang. Dakwah itu berhak siapapun aja. Orang memberikan opini gitu kan tentang Islam, ya itu juga berhak. apalagi kalau dikatakan oleh orang-orang ya, mungkin sebagian orang gitu ya, bahwa yang berhak untuk berdakwah itu ya orang-orang suci aja gitu, orang-orang yang minim dosa gitu. Nah itu rasanya hampir nggak ada orang yang punya hampir nggak punya dosa gitu, maksum di zaman sekarang gitu. Itu mencari sosok yang seperti itu akan sangat sulit gitu ya, karena kita nggak tahu yang kita lihat di hadapan kita dengan ketika orang itu tidak ada di hadapan kita nggak tahu gitu. Nah itu rasanya akan sangat sulit, mungkin hampir mustahil ya kalau kita mencari seseorang yang maksum untuk berdakwah gitu. Nah itu sehingga kita bisa simpulkan bahwa kewajiban dakwah itu bukan kewajiban orang yang nggak punya dosa gitu, atau maksum, tapi Orang yang ilmunya tinggi gitu ya. orang yang ilmunya tinggi dan lain sebagainya gitu kan, yang layak untuk boleh berdakwah gitu, layak untuk berdakwah gitu. Nah, itu harus dikembalikan lagi, seruan berdakwah itu kepada siapa sebenarnya. Seruan berdakwah itu apakah hanya kepada orang-orang yang pintar saja secara keilmuan tinggi begitu kan, atau hanya kepada orang yang terbebas dari dosa saja gitu kan, semisal Rasulullah begitu. Nah kalau zaman sekarang nggak ada, kita nyari seseorang seperti Rasulullah yang nggak ada gitu kan. Masa iya dakwah itu selesai di masa Rasulullah, sedangkan di masa-masa selanjutnya nggak ada aktivitas dakwah, kan nggak begitu. Tapi dakwah terus berlanjut walaupun orang yang maksum seperti Rasulullah itu sudah nggak ada gitu. Jadi apa namanya, dakwah itu perlu juga ya sebagai bagian dari ibadah gitu. Ya, karena memang seruan dakwah itu diperuntukkan bagi kaum muslimin secara keseluruhan sebenarnya gitu. Kalau kita walaupun kemampuan kita, kapabilitas kita itu tidak sebagaimana para ulama, para kiai, ustadz begitu, tapi kita bisa mendakwahi orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitaran kita, misalnya kepada anak istri kita, orang tua kita, misalnya kalau memang belum sesuai yang diharapkan di dalam Islam misalnya, atau kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita. Nah itu bisa jadi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para kiai, ustadz itu belum sampai kepada mereka. Nah tugas kita lah yang kemudian yang ada di sekitar mereka, ada di dekat mereka untuk menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Insya Allah.